Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah terbukalah. Bacaan Injil hari ini mengisahkan juga perjalanan Yesus yang melelahkan hingga ke daerah Dekapolis. Di sana orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap. Yesus memisahkan orang itu dari keramaian, menyentuhnya secara personal, lalu berkata, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu telinganya terbuka dan lidahnya terlepas. Penyembuhan ini bukan hanya pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan batin dan keselamatan jiwa. Yesus membuka telinga hati agar mampu mendengar firman Allah dan membuka lidah hati agar mampu berkata benar serta memuliakan Tuhan. Tindakan Yesus menunjukkan bahwa Allah hadir dekat, menyentuh kerapuan manusia dengan kasih dan kuasa-Nya. Walau Yesus melarang untuk memberitakan peristiwa itu, orang-orang justru semakin takjub dan bersaksi. Ia menjadikan segala-galanya baik. Kisah ini menegaskan bahwa kuasa firman Kristus membebaskan, memulihkan, dan membawa manusia pada hidup yang baru. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang dibaptis dan dijadikan sebagai pengikut Kristus dan yang percaya kepadanya, kita pun dipanggil untuk membuka telinga rohani kita. Kita berusaha untuk membersihkan telinga yang tersumbat oleh karena kekhawatiran kebutuhan duniawi yang membuat kita sulit mendengar suara Tuhan. Kita dipanggil juga untuk melepaskan tali pengikat lidah rohani kita. Kita berusaha untuk membereskan kebisuan lidah kita oleh karena kata-kata keluhan, keputusasaan, dan kekhawatiran hidup
duniawi kita. Apakah kita sudah mengukur seberapa dalamnya penderitaan telinga dan lidah secara fisik maupun rohani kita? Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.